bumi, maka pantaskan diri untuk mengambil ilmu zikir la ilaha illallah. Ini hadiah dari seorang imam yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Namanya Imam Najmuddin Al-Kubra. Siapa nama imamnya? Imam Najmuddin Al-Kubra punya kitab judulnya At-Turuqu Ilallah. Jalan-jalan terdekat menuju kepada Allah. Setelah dia menyebutkan bahwa beberapa ada jalan namanya taubat, ini kita ringkas, ada 10 jalan dia sebutkan, saya ringkas 2 aja untuk jamaah malam ini. Hadiah dari Al-Fakir untuk semua. Ya. Kami terhubung kepada Najmuddin Kubra melalui silsilah Maulana Khalid An-Naqsyabandi Al-Kubrawi. Jadi jalurnya lewat Naqsyabandiyah dan Kubrawiyah. Beliau mengatakan, La ilaha illallah ma'jun. Zikir la ilaha illallah itu obat. Obat apa? Resep apa? Ketika engkau baca la ilaha illallah, maka di dalamnya ada 2 rahasia. La ilaha rahasia nafi. Nafi itu meniadakan. Yang kedua illallah rahasia isbat. Sekedar nafi isbat orang ahli bahasa tahu. Tapi apa yang belum diketahui ahli bahasa, ini yang mau dibahas oleh Imam Najmuddin. Orang Lombok biasanya suka nama itu, Zainuddin, Najmuddin, Syihabuddin. Ya, Syekh Maulana pendiri Nahdlatul Ulama Zainuddin. Ini kayaknya Thariqat Kubrawiyah cocok di sini sepertinya ya. Al-Imam Najmuddin, beliau ini dapat gelar yang ngasih Rasulullah. Kata dia, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku jumpa Nabi, bukan lagi tidur, lagi ngaji. Kata dia, hadartu majlis Syekh Abu Tahir As-Silafi bil Iskandariyah. Aku hadir di majlis Imam Abu Tahir As-Silafi ahli hadis. Ahli hadis Imam Bukhari zaman itu. Imam Bukhari udah wafat, tapi yang selevel Bukhari di zamannya namanya Abu Tahir As-Silafi, bukan As-Salafi, Pak ya. Abu Tahir As-Silafi ini lagi ngajar hadis, ada satu orang namanya Najmuddin, dia tiba-tiba berpindah alam ketika yang dia lihat Rasulullah hadir. Dia berdialog lah, bertanya. Dalam salah satu dialognya terjadilah hadiah dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aku namakan engkau dengan julukan Abul Jannab. Abul Jannab artinya orang yang dijauhkan dari cinta dunia dan akhirat. Dia hanya cinta kepada Allah. Maka dia tersadar, ini orang masih sadar, tapi sadar di atas sadar, sadar di dalam sadar, bukan mimpi. Ini Imam Sunnah. Imam Zahabi mengatakan Najmuddin Kubra Syafi'iyan imamun fi sunnah. Seorang yang bermazhab Syafi'i dan imam fi sunnah. Ada seorang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis kitab ya, Mafatihul Ghaib Tafsir Ar-Razi. Kalau yang depan Ar-Razi juga, tapi bukan penulis tafsir yang itu. Dia ini ketua majelis ulama di negeri Khurasan dan Mawara an-Nahar, yang sekarang ujungnya Iran masuk ke Uzbek, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, itu masuk di situ. Itu ketua ulamanya dia. Lebih dari ketua MUI, Pak. MUI ini kan organisasi kumpulan ormas-ormas. Tapi kalau ini langsung hampir setara dengan Perdana Menteri. Semua kiai datang sowan kepadanya, tapi ada seorang kiai tidak datang, namanya Najmuddin Al-Kubra. Ditanya sama Fakhr Razi, ini kemana ini orang? Kok gak datang? Kok gak sowan ke aku? Ternyata ini kiai kalau ada yang gak sowan ke dia, nanya juga deh, Pak. Ada apa gerangan? Apa dia lebih dari aku? Terus orang bisik, hati-hati Tuan Syekh, itu wali Allah. Dia dengar nama wali Allah, langsung kemudian berdiri. Ayo langsung kita sowan ke dia. Langsung dia turunkan egonya.
sampailah di negeri Khawarizm. Di Khawarizm jumpa Imam Najmuddin Kubra. Dia takjub, ini orang kalau zikir nyebut nama Nabi nangis. Setiap sebut nama Allah langsung tertegun. Yang disebut dalam hadis Imam Bukhari, sab'atun yazilluhumullah yawma la zilla illa zillu. 7 golongan yang Allah akan lindungi nanti di akhirat dengan perlindungan yang tidak ada zil, naungan kecuali naungannya, bayangan kecuali bayangannya. Yang terakhir apa? Rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang ingat Allah dalam keadaan khalwat. Fafadat dumu'uhu, air matanya mengalir. Imam Fakhrur Razi udah nulis kitab setebal-tebal itu, nyebut nama Allah nggak nangis-nangis, nyebut nama Rasulullah nggak rindu-rindu. Maka dia tanya, wahai Tuan Syekh, wahai Najmuddin, apa yang membuat engkau sampai di makom ini? Apa jawaban Najmuddin? Yang ilmunya nanti kita bagi 2. Apa kata Imam Najmuddin? Tinggalkan posisimu sebagai ketua para ulama, duduk di sini bersamaku. Berat gitu, Pak. Imam Fakhrur Razi itu, Pak, punya 40 dayang. Dayang doang. Bininya 4. Itu dia punya kendaraan, kudanya puluhan. Kudanya 40. Ya. Ontaknya sekian puluh, belum lagi dia punya ternak. Maka ulama-ulama wong cilik benci sekali sama dia. Sesama Syafi'i tapi beda masa, namanya Ibnu Katsir. Pernah di Ibnu Katsir itu benci sekali sama dia. Padahal nggak jumpa benci, kan aneh juga tuh. Kena gosip. Ya, ternyata ulama ini juga ada gosip-gosip juga di antara kiai, ya nggak? Aku aja kiai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Najmuddin? Tinggalkan kondisimu hari ini yang hidup bergelimang kemewahan itu sesaat saja, nanti balik lagi situ. Tinggalkan posisimu sebagai sultanul ulama, rajanya ulama. Tinggalkan sesaat saja, sehari 2 hari aja. Duduk di sini bersamaku. Jadi murid, kira-kira begitu. Tinggalkan jubah-jubah keulamaan, tinggalkan jubah-jubah keilmuanmu. Duduk di sini. Aku bimbing kepada Allah, aku bimbing kepada Rasulullah SAW. Kata Imam Fakhruddin, gelarnya Fakhruddin, Pak. Kebanggaan agama. Waduh, Tuan Syekh, kalau itu aku tak sanggup. Aku masih sibuk. Kata siapa? Fakhrur Razi. Maka besar kemungkinan di jilid 1 dia bicara tentang Al-Ismul A'zam, menjelaskan besarnya nama Allah dan Hu. Itu setelah jumpa dengan Najmuddin Al-Kubra. Kenapa? Karena yang membahas ilmu rahasia Hu dan Allah, bahkan itu yang jelasin Imam Najmuddin Kubra dalam kitab dia Fawaihul Jamal. Lepas dari itu, apa thariqah yang dia bagi? Ada 10, kita ringkas malam ini 2. Yang pertama, yang terdekat menuju Allah adalah at-taubah. Bukan tobat-tobat yang dipahami sebagian orang, enggak, Pak. At-taubah itu al-khuruj minaz dzunub. Keluar dari lingkaran dosa. Dosa itu bertingkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang Bapak Ibu sebut tidak dosa, itu mungkin dosa oleh wali Allah. Ya, coba perhatikan. Jadi tingkatan manusia itu, kata Imam Najmuddin, ada 3. Akhyar, abrar, auliaullah, arifina billah. Apa? Ulangi. Akhyar, abrar, aulia Allah atau al-arifina billah. Ini 3 tingkat bagi dia. Kalau akhyar, orang dia ketika ibadah berharap hajat dia ditunaikan, baik hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi. Bagi orang awam,
umroh berkali-kali, sholat berjamaah 5 waktu, lalu berdoa semoga dapat kebaikan dunia akhirat, rezeki dilancarkan, umur dipanjangkan. Wah, itu dunia semua tuh. Itu sudah soleh, sudah disebut orang dekat kepada Allah. Tapi bagi orang yang abrar itu dosa, dosa adab. Kenapa? Tidak pantas sholat yang sedemikian begitu nggak khusyuk dijadikan cara untuk meminta kehidupan yang layak, nggak pantas. Sholatnya tadi Isya khusyuk nggak? Jujur aja, enggak. Pantas nggak itu diterima Allah? Jujur aja Pak. Pantas nggak itu naik hadirat Allah? Pantas nggak? Kita akui, maka kita istighfar setelah Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama dibaca apa? Astaghfirullah. Ini dia. Ini jalan terdekat kepada Allah. Maka di Quran surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah, jika selesai salat, maka berjalanlah di muka bumi, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ujung ayatnya apa? Wadhkurullaha katsira. Tetaplah zikir banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Supaya kamu beruntung. Maka selesai Assalamualaikum, selevel Nabi minta ampun. Kita kan sudah merasa kayak digugurkan semua dosa kita dengan sholat. Tapi bagi kelompok yang kedua, al-abrar, dia merasa sholatnya belum khusyuk, maka dia minta ampun karena palanya sujud, hatinya belum sujud. Itu yang diistighfarkan kepada Allah. Kepalanya, punggungnya rukuk, tapi hatinya belum betul-betul hormat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kira-kira? Kayaknya nanti habis sholat tahajud kayaknya pada tobat semua nih. Habis subuh, udahlah subuh jam 6 ya kan. Gimana nggak tobat? Kata Nabi, jika engkau bangun malam hari sholat, ghalabakan naum, tidur mengalahkanmu, jangan lanjutkan sholat. Duduk sejenak atau jalan sejenak. Nabi itu kalau malam hari tidak hanya melulu di atas sejadah Pak. Baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nabi kalau malam hari keluar sejenak memandang ke langit. Lalu Nabi baca Rabbana, yang surat akhir surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dipandang langit, dipandang bintang-bintang, dipandang bulan, dipandang awan, dipandang penjuru alam semesta. Ya Allah, ini tidak mungkin satu bintang berkedip itu sia-sia. Nggak mungkin angin berhembus ini sia-sia. Nggak mungkin gelap ini sia-sia. Kenapa ada zikir tahajud? Kita ini kalau terang gini, kita sulit fokus. Otak kita terganggu oleh pandangan mata. Makanya kalau tahajud, jangan pakai lampu yang terang. Lampunya temaram, tahu temaram? Agak redup-redup dikit. Ini yang pesan Imam Ghazali, Bapak Ibu. Ini Thariqat Ahlus Sunnah wal, ini bukan ajaran sesat nih, bukan. Jadi kalau ingin kolbunya fokus, kurangi gangguan yang mengganggu kolbu. Gangguan kolbu yang paling dahsyat, gangguan yang muncul dari pandangan mata. Maka handphone jauhkan 7 meter, Pak. Kalau perlu di off kan, ambil tasbih, ya, kita keluar sejenak, pandang alam, baca Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahkan di hadis Abu Daud, di Bukhari juga ada, baca subhanallah 10, istighfar 10, la haula 10, la ilaha illallah 10. Namanya conditioning, mengkondisikan hati, baru masuk ke sajadah. Duduk, baru hilang ngantuk, sholat. Jangan paksakan diri lagi ngantuk-ngantuk sholat, itu nggak afdol. Nggak afdol. Apalagi yang ikut yang ada thariqah berkhalwat suluk, kepikirannya macam-macam, berserabut. Itu hentikan zikirnya, keluar ngopi sebentar, ya.
Ngopi-ngopi sebentar, hilang, masuk lagi ke tempat dia berzikir. Nah, kelompok kedua ini, al-abrar, yatubuna, mereka bertobat karena mereka merasa persembahan dari dirinya tidak sempurna. Mau selama-lamanya jadi akhyar, jadi orang awam? Mau? Mau selama-lamanya jadi orang awam? Nggak apa-apa, sebagian besar saudaraku ini tidak mampu baca kitab kuning, tidak mampu bahasa Arab, nggak apa-apa. Tapi jangan selama-lamanya membiarkan diri kita sholatnya nggak benar. Kan nggak ada kewajiban Bapak ini harus bisa baca kitab, kan? Kan kita punya kitab sendiri di sini. Iqra kitabak, ya. Kita punya kitab rohani, kitab kolbu kita ada. Banyak orang pintar baca kitab, kolbunya gelap karena merasa sudah ahli kitab. Makanya kita yang bisa baca kitab ini, para kiai tuan guru, disindir di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab. Itu kan sindiran. Yang dipanggil ahli kitab Nasrani dan Yahudi, tapi sebenarnya untuk kita itu. Yang menentang Nabi paling banyak orang biasa atau ahli kitab. Ahli kitab, nanti perhatiin Pak, jika Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, nah ini ada yang bilang Muntazar Syiah, enggak lah ya. Syekh Abdullah Ghumari, guru dari Maulana Zainuddin, Syekh Abdullah Ghumari, ahli hadis, itu nulis kitab Al-Mahdi Al-Muntazar, wa huwa min ahli sunnah. Dia ahli sunnah. Sembarangan nyebut istilah Syiah ya. Emang kita nggak ngerti Syiah menurut dia. Ya, kadang-kadang kita agak belagu di situ Pak ya. Kalau ada orang sok-sok tahu satu ini kemudian mengalamatkan, itu gregetan kita Pak. Tapi bukan sombong, cuma gaya-gayaan aja. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini kelompok yang kedua ini tidak membiarkan dirinya puas dengan amal-amal yang zahir yang kualitasnya tidak bagus. Inilah yang diistighfarkan. Coba mulai minimal level 2 ini ya. Minimal malam ini semua naik kepada kelas kedua, mengistighfarkan sholatnya yang tidak khusyuk. Bener nih gak khusyuk sholatnya tadi? Serius? Ya udah istighfar lah. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa yang kita istighfarkan, ampunkan kami ya Allah. Itu terjemahan awam. Istighfar, astaghfiru. Apa maknanya? Ya Allah, aku memohon tutuplah aibku. Itu mana istighfar. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, artinya talabul ghafar, ay talabus sitr. Memohon agar Allah menutupi aib kita di sisinya. Kalau Allah tutup, berarti aibnya hapus. Bahasa Melayu, bahasa lamanya, bahasa Jawi kata orang dulu, ampun, mohon ampun ya Allah. Gimana? Mana istighfar, apa mana istighfar? Tolong tutup aibku, bukan dari makhluk, dari Khalik. Kalau orang awam istighfar dari maksiat karena takut maksiatnya ketahuan orang, itulah bersisa 500 tahun beribadah ternyata masih akhyar, belum abrar. Maka ketika dia terjebak maksiat, dia takut maksiatnya terekspos. Dia takut kepada makhluk yang tadi menganggap dia orang suci, sekarang menganggap dia, kau ini orang paling busuk sealam semesta. Dia takut dihujat. Jujur, kalau maksiat takut gak ketahuan orang? Jujur, takut? Betul. Maka minta ampunlah kepada Allah, karena takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Nah, itu sudah naik pangkat tuh. Mengistighfarkan istighfar, inilah amalan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah qaddasallahu sirrahul aziz. Apa kata Sayyidah Rabi'ah? Astaghfirullah fi istighfari. Ya Allah, aku mohon ampun, minta maaf, tolong tutupi aibku. Apa aibku ya Allah? Aibku adalah aku minta ampun sekarang
bukan karena malu kepada engkau, tapi malu kepada hamba-hambamu. Itu istighfar fil istighfar. Istighfar di dalam atau istighfar alal istighfar, mengistighfarkan istighfar kita. Ini level berapa? 2. Coba mulai Pak ya, nanti setiap hari Nabi istighfar berapa kali? 100. Kira-kira kalau kita pantasnya berapa? Bid'ah itu. Nabi 100, ente kok 1000? Ya 100 juga lah. Nabi 100 ya kita 100 juga. Yang dicontoh siapa kalau bukan Nabi? Nabi itu masih perlu istighfar? Enggak perlu istighfar. Tapi Allah mengatakan wastaghfir lidzanbika. Masih surat yang tadi. Surat Muhammad di 19. Mohon ampunlah terhadap zanbuk. Lidzanbika. Terhadap dosamu hai Muhammad. Ada seorang imam, dia alim sekali di kalangan Ahlus Sunnah, tapi di bab ini dia tergelincir dari akidah Ahlus Sunnah. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Apa kata dia? Ayat ini dalil, ini jilid 4 dalam Majmu' Fatawa. Silakan dicari kalau nggak percaya, baca aja sendiri ya nggak. Di Majmu' Fatawa jilid 4 disebutkan di situ apa? Ini dalil, ini disebutkan beberapa dalil. Salah satunya ini dalil bahwa Nabi Muhammad pun berdosa. Maka Allah mengatakan kepadanya, mohon ampunkanlah terhadap dosamu. Dan dia mengatakan, betullah bahwa para nabi tanpa terkecuali Nabi Muhammad SAW juga berdosa. Tapi dia mengatakan dosa kecil, bukan dosa besar. Dia sedang bermukhalafah dengan ulama Ahlus Sunnah yang sudah bersepakat bahwa Nabi hanya mungkin pada dirinya al-khata' wa nisyan, bukan azan, bukan al-isyan. Nabi itu yang mungkin keliru atau salah, bukan kedurhakaan atau dosa. Terus jika ada ayat wa asa Adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka kepada Tuhan, ini mesti dipahami dengan ilmu Imam Najmuddin Kubra. Apa itu? Amal baik menurut orang awam masih dosa menurut orang yang abrar. Abrar ini orang-orang yang sudah terpilih, murid, salik. Menurut orang awam minta ampun kepada Allah supaya terbuka masalah kita. Nih mohon maaf, nih ustadz-ustadz, nih kebanyakan kalau khutbah istaghfiru, mohon ampun lah, pakai hadis-hadisnya bener. Orang yang banyak istighfar, Allah keluarkan dia dari masalahnya. Yang dibayarkan oleh orang, masalah itu utang, ya kalah berpolitik, cekcok rumah tangga, bukan itu. Masalah sebenarnya adalah dosamu itu. Jadi masalah kita itu dosa, makanya ijma' ahlullah. Ini ahlullah ya, bukan ijma' ahli fikih. Wujuduka dzanbun la yuqasu alaih. Engkau merasa dirimu wujud, itu adalah dosa. Engkau merasa dirimu berilmu, engkau merasa dirimu ahli zikir, engkau merasa dirimu ahli salat, engkau merasa dirimu mursyid, engkau merasa dirimu kiai, merasa dirimu ahli ibadah, Pak Haji dan segala macam, zanbun itu dosa. Dosa menurut siapa? Al-abrar. Menjelang dia masuk ke level yang tertinggi, al-khawas, al-arifun, al-awliya. Jadi tobat kita sudah naik level belum? Sudah naik. Ya, coba ikuti sama-sama ya, nanti diulang di rumah. Astaghfirullahalazim. Sama-sama astaghfirullah. Sama-sama astaghfirullah ya Allah. Ikuti ya Allah. Ampuni dosaku karena merasa ahli ibadah.
Ya Allah, ampuni dosaku di dalam sholatku, karena jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kami masih lalai mengingat Engkau. Ya Allah, ampunkan diriku yang masih merasa berilmu, yang masih merasa ahli ibadah. Ya Allah, ampuni dosaku, karena aku beribadah kepadamu tapi niatku untuk kemewahan dunia. Astaghfirullahalazim. Pakaikan lafaz itu dengan bahasa masing-masing. Pakai bahasa Lombok juga boleh. Ya, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa apa aja boleh. Sebutkan bahasa itu. Katakan, akui, itulah yang disebut an-nadamu taubah, kata Nabi SAW hadis sahih. Engkau menyesal, engkau mengaku salah, itulah ruhnya taubat. Jadi apa ruh taubat? Nah, ini kalam kami Al-Faqir. Ruh taubah an-nadam. Berdasarkan hadis sahih itu. Ruhnya taubat, engkau mengaku salah. Engkau tidak menyalahkan orang, tapi engkau menyalahkan diri. Itu ruhnya taubat. Maka jika benar yang hadir malam ini adalah ahli taubat, yang diterima taubatnya di sisi Allah, dan dia adalah orang-orang yang terbaik di antara manusia, karena kata Nabi, wa khairut tawabin wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik manusia adalah orang yang bertaubat, orang yang mengaku salah, bukan dia menyalahkan orang lain. Mulai malam ini, coba tidak salahkan siapapun atas kejadian yang ada pada diri kita. Sepakat? Ya, di dunia kerja coba cek nanti kalau ada kesalahan, kegagalan bekerja, terus kalau tim kita, kena syanu, itu berarti dia belum punya karakter taubat. Ajarkan dia cara bertobat. Sudah? Wah, udah dekat jam 10 Pak. Kita harus kebut nomor 2. Istighfar level 3 belum boleh kita sebutkan malam ini ya. Taubat level 3, man lam yazuk lam ya'rif. Harus sampai dulu baru dijelaskan. Atau minimal kita buka kitabnya di sini, biar tabarruknya, ngambil berkahnya lengkap. Tapi itulah cukup lah itu ya. Udah naik kelas lah itu. Udah jauh itu Bapak Ibu. Dan saya pastikan insya Allah, siapa yang beristighfar dengan cara itu 3 kali, 7 kali, 21 kali, 40 kali, 70 kali, pasti di nomor kesekian rasa itu jika dibawa, ini ngalir. Bukan karena hidupnya susah, banyak utang, bukan. Tapi karena takut kepada Allah SWT. Kata Nabi, yang dapat memadamkan api neraka itu 2 cairan. 1 cairan air mata yang mengalir karena takut kepada Allah, itu orang tobat. Yang kedua, air darah yang bersimbah darah saat jihad fisabilillah. Tapi perhatiin Bapak Ibu, orang yang paling kuat jihad fisabilillah hanya ahli zikir. Yang jihadnya terarah cuma ahli zikir. Tapi hari ini orang-orang yang ingin jihad belum belajar zikir. Padahal di Quran dikatakan, ya, wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kamu berjumpa pasukan musuh, fazkurullaha katsira. Itu kalimatnya. Wasfasbutu wadhkurullaha katsira. Tetapkan, jangan gentar, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini gimana nih orang-orang hari ini mengajarkan jihad, ngajak jihad? Karena dia tidak ahli zikir, tidak kenal apa yang dia perjuangkan. Bukan lagi jadi mujahid, tapi mau jahat. Orang Lombok jangan mau kemakan ajaran kejahatan, bukan ajaran jihad. Ulama-ulama ahlus sunnah kita tahu kapan masanya jihad militer, tahu. Kapan jihad fisik kita tahu. Kapan jihad ilmu kita tahu. Dan kita nggak ada urat takut Pak untuk jihad, insya Allah. Takut sama musuh nggak? Musuh itu diri sendiri. Inna a'daika ma baina janbaik. Musuhmu terbesar adalah dirimu sendiri.
dan melawan diri sendiri hanya dengan berzikir ma'rifatullah. Siapa yang kenal diri pasti kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, zikrullah. Bolak-balik di situ lagi. Ini kata Imam Najmuddin Kubro. Ini oleh-oleh kedua malam ini. Jalan terdekat kepada Allah supaya naik dari awam menjadi, dari akhyar menjadi abrar, adalah zikrullah. Dan zikrullah sultanul azkar, zikir paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang berkalam Sayyidina Muhammad Sayyiduz Zakirin, ahli zikir sealam semesta, yang sampai hari ini, jika sebelum beliau lahir nurnya mengalir di kakek-kakeknya, itu kakeknya merasakan zikir, sumsum tulangnya berzikir, baca kitab berzenji, baca kitab sirah. Disebutkan di kitab-kitab sirah bahwa kakek Nabi bernama Ilyas, bukan Nabi Ilyas. Dia lagi diam begini, dia mendengarkan sumsum tulangnya, darahnya berzikir menyebut nama Allah. Kata Imam Berzenji, itu nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Muhammad bin Abdullahnya belum lahir, tapi kalau nur sudah ngalir, zikir jalan terus. Sekarang sang Muhammad bin Abdullah sudah dimakamkan di Madinatul Munawwarah, fil Madinatil Al-Munawwarah. Kira-kira nur zikir lemah sih. Datang aduh. Nurnya masih zikir. Disebutkan dalam hadis Nabi, tidak akan terjadi kiamat kubra hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak ada lagi yang dikatakan, dibaca di bumi Allah Allah. Artinya tidak ada lagi yang memikul nur itu. Berarti zikir Allah Allah bid'ah enggak? Hadis Muslim, apa kata Nabi? Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca, tidak dikatakan lagi, tidak diajarkan lagi, tidak dizikirkan lagi. Apa? Allah, Allah. Hadis Sahih Muslim. Giliran hadis begini nggak dipakai, giliran orang tua Nabi masuk neraka disebut pakai hadis Muslim. Sama-sama Muslim tapi ente nggak Muslim gitu. Nggak mengambil hadis Sahih itu nggak sahih caranya. Paham di situ bahwa zikir Allah 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 bukanlah bid. Kalau di Quran banyak, qulillah, katakanlah Allah. Kalau katakanlah Allah, gimana caranya? Allah Allah. Di surat Al-A'raf 105, wazkur rabbaka fi nafsik, sebut Rabbmu di dalam dirimu. Siapa Rabbmu? Penciptamu? Allah. Surat apa lagi? Al-Muzammil ayat 8, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi, wazkurisma rabbik, wazkur, sebutlah, isma, nama, rabbik, Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Berarti nyebut Allah boleh nak? Hu, nama Allah juga boleh nak? Boleh. Jadi kalau yang sudah belajar zikir itu dari tuan guru, tuan mursyid, jangan ragu lagi cuma karena ada 1-2 video yang tidak mengerti itu. Ya, jangan kemudian ilmu kita rusak. Ada guru bersanad mengajarkan offline, rusak karena kajian online. Itu namanya kurang berakal. Apa kata Imam Najmuddin Kubra? Sultan zikir, afdal zikir la ilaha illallah itu ma'jun, obat. Di dalamnya ada nafi, di dalamnya ada isbat. Nafi isbat la ilaha illallah. Ini boleh dibagi. Tiada Tuhan selain Allah, itu terjemahan. Kalau orang belajar zikir bukan gitu nerjemahinnya. La ilaha illallah. Bagaimana cara memahaminya? Tiada lagi keinginan diri yang hanya ada keinginan ilahi. Tiada lagi kekuatan diri yang ada hanya kekuatan Allah. Itu level-level standar itu Pak, lumayan lah itu.
Tiada kehendakku kecuali kehendak Allah, tiada mauku kecuali maunya Allah. Coba baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada kehendakku kecuali tunduk kepada kehendak Allah. Kalau begitu, sedih nggak jika ada takdir nggak sesuai kemauan kita? Masih sedih nggak? Kalau sudah baca begitu, seharusnya tidak sedih. Kenapa? Allah itu lebih penyayang kepada hamba daripada ayah kepada anaknya, ibu kepada bayinya. Ayah ibu selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Allah menginginkan sesuatu pasti baik. Maka takdir baik itu jika orang betul baca la ilaha illallah. Takdir buruk ketika orang salah baca la ilaha, sama-sama baca la ilaha illallah, tapi yang ini bermakrifat, ini tidak bermakrifat. Ini contoh nih, datang ke Tuan Guru. Tuan Guru, saya ini diserang orang, batin saya diserang orang. Kata Tuan Guru, baca zikir la ilaha illallah. Udah dibaca berapa hari masih tembus. Kata dia, sepertinya la ilaha illallah itu tidak mantap. Sepertinya Tuan Guru ini enggak kasyaf. Sepertinya zikir ini tidak oke. Kita cari Tuhan yang baru saja. Boleh, itu paling parah. Ya, kalau yang standar kita cari guru yang lain. Masih mending tuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau baca la ilaha illallah, tiadakan kemauan diri, leburkan kepada kemauan Allah. Itu aja oleh-oleh malam ini. Di kitabnya pasti panjang, Pak. Tapi saya nggak boleh lebih. Yang boleh-boleh kita buka aja. Wa ma tasyauna illa ayyasha, tiadalah engkau berkehendak kecuali tunduk pada kehendak Allah. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, pantaskah kita berkehendak dalam kehendaknya? Pantaskah? Pantaskah kita merasa ada dalam wujudnya? Pantaskah? Pantaskah kita mau sesuatu yang berlainan yang dia mau? Pantas nggak? Nggak pantas. Itu kurang ajar, itu hamba begitu. Ya Allah, aku maunya begini, kok engkau mau begitu, gitu ya. Orang yang ngomong begitu nggak kenal Allah. Itu yang disebut siapa yang kenal diri, kenal Tuhan. Kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, binasalah kehendaknya, binasalah maunya yang ada. Nafs. Segala sesuatu keburukan itu yang bersumber dari ego. Segala kebaikan yang bersumber dari kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bahagia? Ingin bahagia? Coba setiap baca la ilaha illallah maknai seperti tadi. Bapak Ibu akan naik dari level akhyar menjadi bro, tapi ya rajin-rajin lah. Ya, kenapa? Sudah bertahun-tahun dicekokin terus, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu makna awam, nggak mengena di hati. Tidak mengena di hati. Makanya di Banjar ada namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia punya kitab judulnya Kanzul Ma'rifah. Kata beliau, jalan cepat mengenal Allah gimana? Leburkan kehendakmu dalam kehendak Allah. Lemburkan kehendakmu, jadi tidak ada lagi kehendak kita dalam kehendak Allah. Maka jika kita sukses, kita bersyukur, ya Allah terima kasih engkau telah menghendaki kebaikan. Kalau kita gagal, kita katakan ampunkan ya Allah, aku masih menyalahkan engkau. Padahal yang salah Allah, mungkin nggak salah? Nggak mungkin. Kalau salah pasti kita. Inilah supaya sempurna Bapak Ibu, ambil talqin zikir la ilallah dari ahli thariqah. Ya, saya mengimbau nih para semua jamaah yang hadir,
saya husnuzon, ini pasti ingin menjadi abrar. Maka ambillah zikir kita bersanad dari guru sampai ke lisan Rasulullah SAW. Rasakan bedanya. Jadi zikir yang diambil dari guru akan beda rasanya zikir yang diambil sembari jalan, sembari main. Atau yang pakai ancam, diancam sama guru nih. Waktu kecil kita diancam, baca la ilaha illallah pakai rotan. Ya. Ini penutup dari saya. Wa in min syai' illa yusabbih bihamdi rabbih. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih, berzikir. Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Berzikir, bertasbih semua yang di langit, semua yang di bumi. Tapi kenapa bukan yang di langit itu yang jadi khalifah di bumi? Kenapa bukan pohon yang zikir selalu, hewan yang selalu zikir itu yang jadi malaikat, jadi khalifah di bumi? Kenapa juga bukan malaikat? Kenapa kita yang wajahnya tidak sesempurna malaikat, yang kekuatannya tidak sekuat gunung, yang badannya nggak sebesar kerbau, ya kan? Yang hebatnya tidak sehebat air tsunami itu kalau kuat sekali. Kita nggak sehebat itu. Apa yang membuat kita kemudian menjadi khalifah di muka bumi? Alam semesta berzikir bukan karena mereka sadar dan mereka memilih berzikir. Sedangkan manusia, Sayyidina Adam, menerima amanah berzikir mengenal Allah itu karena dia sadar dia ingin mengenal Allah. Jadi perbedaan kita sama hewan, sama tumbuhan, sama batu, sama air apa? Semua itu berzikir, tapi berzikirnya disebut tabi'i, ijbari, dipaksa oleh Allah. Natural. Sedangkan manusia berzikirnya tidak natural. Bukan tabi'i, bukan materi, zikirnya spiritual. Makanya dalam doa antara dua sujud ada Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa arti wajburni? Kalau arti biasa kan tolonglah aku. Tapi kalau orang faham Asmaul Husna, min asma'il husna al-jabbar. Salah satu nama Allah al-jabbar. Kata Imam Ghazali, Imam Zarruq dalam kitab mereka Syarah Asmaul Husna, Al-Maqsad Al-Aqsna. Apa kata beliau berdua? Al-Jabbar, zat yang mengubah sesuatu dengan cara yang mudah dan cepat. Dan itu hanya terjadi pada diri insan. Karena manusia memilih untuk berubah, disebut revolusi. Jadi nggak salah juga kalau dulu Darwin bilang apa evolusi, karena dia melihat perkembangan alam itu natural, lama sekali. Tapi kalau manusia, kadang sekedip mata berubah, satu nafas berubah, satu malam berubah. Jangan kemudian memandang sebelah mata. Boleh jadi ada orang maksiat bertahun-tahun, ketemu ahlullah sesaat saja dia berubah sampai matinya menjadi ahlullah. Jangan juga memuji orang taat, dia taat bertahun-tahun tapi masih akhyar. Ya. Berubah semalam karena penyakit yang menimpa dirinya, terus dia ngomong, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah zakat, sudah haji, sudah umrah, kenapa masih diuji dengan penyakit ini ya Allah? Kufur nikmat, mati kafir. Kufur nikmat. Itu terjadi di mana-mana. Oleh karenanya beruntung jadi manusia ya. Bersyukur jadi manusia, mau orangnya orang Indonesia, orang manapun, orang Lombok, jangan berpikir coba kalau saya anak Presiden Prabowo, jangan ngomong gitu Pak. Kalau zaman Soeharto dulu kan orang-orang bergumam, coba kalau saya anak presiden. Enggak usah. Wujuduka ni'matun. Engkau wujud, engkau ada sebagai manusia, itu nikmat besar dari Allah. Ini yang kita syukuri, maka jadilah orang yang berzikir dengan pengetahuannya, dan pengetahuan hanya dicari, tidak ditunggu. Innamal ilmu bita'allumi.
Ilmu hanya didatangi, gurunya mesti diminta, gurunya mesti dirayu. Kita diusir, kita datang lagi, kita disinggung, kita nggak boleh tersinggung. Semoga semua yang malam ini hadir adalah orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minasy syakirin wa ja'alna minal muta'allimin wa ja'alna minadz dzakirin dzikran katsira ya Allah. Ya Allah ya azim ya azim. Ya Allah ya dzakir ya mazkur. Ya Allah ya man lahul asmaul husna. Salli ala habibikal Mustafa. Ya Allah yang memiliki nama-nama yang agung, tolong sampaikan salam rindu kepada Nabi, kepada Nabi yang agung, kekasih yang agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan Nabi, wahai baginda Rasulullah, wahai ayahanda rohani kami, wahai yang karena engkau Allah menciptakan alam semesta ini, terimalah salam rindu dari kami, terimalah salam cinta dari kami, terimalah salam permohonan maaf dari kami sebagai umat engkau, tapi kami belum sempurna mengikuti sunnah-sunnah engkau. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dzakir, ya madhkur. Ya Allah yang banyak menyuruh kami mengingatnya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kolbu kami, bantulah lisan kami, bantulah jasad kami untuk mengingat engkau, untuk menyebut engkau, untuk berzikir kepada engkau. Bersama Allah. Allah, engkau mengabarkan di Qur'anmu, engkau mengabarkan lewat kekasihmu bahwa orang-orang munafik itu sedikit sekali berzikir. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, lindungi kami dari sifat munafik, yaitu sedikit mengingat engkau. Mereka hanya ingat di saat susah. Tolong ya Allah, bantu kami ingat engkau baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Allahumma ya Allah, rahmati semua yang hadir malam ini. Izinkan kami semua yang hadir, yang mendengarkan kajian ini, naik dari maqam awam menjadi kepada maqam murid al-abrar, dari abrar menjadi kekasih-kekasih engkau, yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang engkau telah sembuhkan penyakit-penyakit rohani mereka, penyakit dalam jiwa mereka, penyakit dalam pikiran mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang maha mengetahui aib kami, yang maha mengetahui dosa-dosa kami, yang maha mengetahui masa lalu kami. Tutuplah semua aib kami dari pandangan engkau ya Allah. Tutuplah semua dosa-dosa kami dari pandangan engkau ya Allah. Ya Allah, gantilah semua kesalahan kami ya Allah dengan ketaatan. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya man huwa nurun ala nur, nawwir qulubana. Ya Allah yang maha memiliki cahaya, sumber cahaya, penebar cahaya, pencipta cahaya, pengirim cahaya nur Sayyidina Muhammad SAW pada kami. Hati kami gelap ya Allah, pikiran kami gelap ya Allah, jiwa kami gelap ya Allah. Mohon maaf ya Allah, diri kami sangat rusak dengan keberkahan nama engkau An-Nur, dengan Al-Quran An-Nur, dengan surat An-Nur, nurun ala nur. Beri cahaya kalbu kami yang gelap ini ya Allah, terangi pikiran kami yang masih galau dan rusak ini ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit di dalam jiwa kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi pasangan anak keturunan kami ya Allah, berkahi guru-guru kami ya Allah, berkahi saudara-saudara kami seiman ya Allah. Kirim bantuan kepada semua para mujahid dimanapun mereka berada, kepada semua para da'i, para muallim dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah, ya salam, ya salam, salimna wajirna minan nar, wajirna minan nar, wajirna minan nar, wa nas'aluka dukhulal jannah bighairi hisabin wala adab, bisyafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka syauqa ila liqa'ik wa liqa'a habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita salawat sama-sama, kita tutup majelis dengan salawat Jibril, salawat kerinduan. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Ditingkatkan Nabi menjawabnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru ali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا نسين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. استجب دعواتنا بسر سورة الفاتحة وبجاه سيدنا الفاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.